Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang saya muliakan, terutama kepada para sastrawan Bangkalan yang sangat saya hormati. Jadi begini, untuk pertemuan pada sore hari ini sebetulnya santai ya. Sebetulnya santai, tapi yang penting ada kopinya. Sengaja kita ngundang teman-teman sekalian karena terkait untuk persiapan kita menuju Rawayan Award. Dia bang ada dia Rawayan Award. Tidak tahu siapa nanti yang akan jadi juara, karena melihat tahun lalu ikut sertaan Bangkalan enak ajang festival Rawayan Award sudah membuktikan kita patut diperhitungkan. Ialah Anwar Sadat dengan gedung USG Scale Kampanye. Tahun ini katanya ada ide yang cemerlang lagi, tentu akan lebih apa ya? Lebih sip lagi. Isinya apa gitu? Sambil menunggu kopi, untuk Rawayan tahun ini tidak akan jauh bergeser lah kan Rawayan signifikan. Ini seperti yang katakan tadi, penekanannya adalah pada munculnya seperti itu naskah alternatif untuk seni pertunjukan. Kita kalau melihat di 4 seri video yang dibuat oleh kabarnya masih facts itu masih dianggap menjadi kajian yang haji dalam pengertian luas sih sebenarnya. Karena kalau kita memacu parites misalnya, ya bisa saja semua bentuk karya itu bisa dibaca sebagai teks. Saya sendiri masih bingung juga arah diskusi ini ke arah mana. Rencana kita yang sekarang ini kan anggap saja ingin mengirim gitu. Cuma kita belum paham yang diinginkan naskah yang seperti apa ini. Yang diinginkan di Rawayan Award sekarang, apakah sama seperti yang awal yang diadakan atau diadakan, atau ada hal yang berkaitan dengan duplis atau apa aturan-aturan yang diinginkan sekarang untuk terutama bentuk yang diinginkan panitia seperti apa. Karena pilihan dari kategori pemenang itu kan ada beberapa itu. Atas kehadirannya nilai pertemuan kita secara khusus mengarah ke naskah Rawayan, tapi secara akut nah tetap pada ruang
isu sastra ya. Tentu juga wayang puas. Very hard to part about me. Ini ramen. Gini mas sadar teman-teman. Untuk wayang, saya pikir seperti yang dibilang Abu Sekti dan sahabat tadi, bahwa pemosisian mengenai naskah itu tidak ada bahasa catatan. Artinya tetap yang kita tidak adalah bagaimana naskah itu memiliki relevansi sebagai sebuah karya sastra, ya. Jadi tidak terikat oleh sesuatu yang mutlak bersifat bebas, ya, mutlak bersifat bebas. Sekalipun kita tidak membatasi kebebasan itu sendiri. Artinya begini, kita buat terserah apa saja, monggo silakan. Namun yang menjadi kekuatan apa yang kita usul, misalnya sadar kemarin mengajukan UGD. Saya jujur saya ingin mengangkat ini mengenai Tuhan, ya. Mengenai Tuhan. Nggak tahu nanti seperti apa. Nah sekarang yang kita bicarakan itu adalah strategi untuk meramu kekuatan naskah. Jadi seperti itu. Barangkali itu loh, meramu kekuatan naskah. Karena kalau kita bicara ide, masing-masing punya ide. Hanya saja kita kendala untuk ide ini tidak remah. Nah itu. Betul. Mantap, betul. Itu saja Mas Sadat. Saya punya konsep mengenai wacana tua hari ini ya, kesedihan agama, toleransi dan sebagainya. Itu menjadi satu kekuatan yang ingin saya bangun. Tapi nanti ruang ini ya, ruang eksplorasinya bagaimana yang menjadi pusat itu adalah Tuhan. Memang saya bingung strategiannya gimana. Jadi di sini dulu saya membuat naskah itu kan kita berdiskusi karena Joko sama Mas Aruf. Aruf itu punya gambaran siapa yang diinginkan di wayang sosial. Artinya kamu tidak usah memikirkan bentuk panggung sekarang, karena yang diinginkan panitia seperti ini naskah. Hak penulis mau seperti apa? Bukan seperti yang konvensional memikirkan penyutradaraan, tidak. Tapi kamu duduk sebagai penulis. Selepas itu, konsep tertulis kan tetap harus ada. Ya, konsep tertulis. Sekalipun tertulisnya model foto, model gambar, model video. Begitu ya maksudnya. Maksud saya begini, yang konvensional ada dialog. Dia tetap ada seperti Seikon itu kan bentuknya kan beda dengan yang konvensional. Misalkan di Merosaki. Nah, kebanyakan yang masuk dialog seperti itu bentuknya. Semacam dokumen yang akhirnya kuat sebagai naskah drama atau teater gitu. Dan tidak lepas ini dikatakan sebagai naskah teater, tidak naskah yang lain. Kita beri naskah apa? Itu sana. Ya intinya ketika kita berproses kita tidak memikirkan penyutradaraan, tapi jika kita ingin bebas dalam menulis, memikirkan bentuk panggung. Jadi itu intinya. Nah ketika saya punya apa yang dikatakan Aruf seperti itu, ketika saya berproses tidak sama seperti yang saya sebelumnya, karena saya sebelumnya memikirkan panggung itu seperti apa dalam bayangan saya. Nanti aktor A, B, C dan ini dan itu mau ikut dari mana? Saya memikirkan itu. Nah ketika USD saya lepas dari itu, saya menulis naskah. Nah jadi itu ketika ingin mempunyai bentuk yang lain,
tidak seperti apa tidak pendapat. bukan seperti itu. Contoh insadat Ya, situasi dan kondisi. Begini nanti barangkali tidak akan sepenuhnya seperti itu. Akan ada rekayasa yang Wirenda Joko tentang hacker. Kebenas hacker. Oh, kalau bisa no kuat kodat benar. Apa boleh dunia itu musuhnya ada buat ini lagi. nggak bisa. Yesus kesem itu kan ini. Dokter, seperti isu-isu banyak ada yang apa itu darahnya penting sekalipun memang hal semacam itu apa ya itu hari ini misalkan ya isu COVID mungkin itu isu yang klise barangkali cuman bagaimana mengemasnya menjadi sesuatu yang tidak klise barangkali Mas Adat tadi mengangkat isu BD sana akhirnya yang tidak mungkin yang akan menjadi acuan kalau nanti mau mengacu ke masa lalu saya juga tidak sependapat ketika kita mau menyebutkannya nanti terlepas dari hal-hal ini. Kalau saya pribadi akan kembali kemana teks ini akan dibuat akhirnya kan ke panggung ini enggak sekalipun niat kita tidak ke sana sedikit banyak mungkin akan maju alahan semacam itu pembalian itu juga sedikit pada workshop itu saja Isten artisan mana dan tek cuma ngomong-ngomong aja kenapa kau tertarik ke artisan itu berbicara konsep juga ya misalkan kita tidak terpaku pada ini apa ya saya lebih ke teknik gitu misalkan semua teks ini dibahasakan kalau rekor itu dinyanyikan satu kali napas misalkan sedikit teks satu kali napas itu kan juga ada hal-hal yang berbau secara teknik teatrikal kalau kita ada orang vokal orang ini mana vokal banget 1000 kata diucapkan gitu ya semuanya kayak yang pernah di dalam berita itu apa menariknya mungkin kan di teknik kan bagaimana kita melakukannya kita kembali di situ misalkan dua paragraf itu daftar secara tanpa napas gitu dan banyak hal-hal baru kayak gitu saya juga sering ikuti acuannya barangkali juga di luar gitu saya juga ingin melihat perkembangan di luar soalnya Prezal itu menurut saya Eropa banget gitu Eropa banget mengikuti perkembangan yang di sana juga dan sastra itu hari ini di Eropa itu bagaimana setelah garasi dan proses kreatifnya seperti itu barangkali bagaimana mengembalikan ke yang lama itu saya juga perlu mengikuti ini saya cari di Instagram di yang tentang teater hari ini yang banyak dibicarakan apa tentang naskahnya saya yakin tetap suatu di luar pembaruan saya yakin ke sana di teknik kalau saya lebih ke teknik kemarin pun saya juga menggarap sesuatu itu kan ke teknik sebenarnya bagaimana kan panggung yang saya pikirkan cuman saya tidak memaksimalkan itu karena ini butuh kerja dan pengetahuan saya terbatas sampai sintetis jadi sekalipun ada teks sastra karena itu lakon bagaimanapun ini juga harus jelas nanti bagaimana pemanggungannya. Saya kira kalau kita menafsirkan teksnya Pak Rozaki sama Mas Adat itu tentunya memang cara menafsirkan berbeda gitu. Barangkali lebih sulit, bukan lebih sulit, lebih mudah punya Mas Adat karena lebih bebas daripada Pak Rozaki yang tertipu oleh teks semacam itu. Ngikutin gambar aja sudah jadi kalau punya itu dia Mas Adat. Atau bagi orang yang punya pengetahuan secara medis bisa lebih dikembangkan, tidak ada usah ke gambar, mungkin seperti itu.
Tidak tahu mungkin seperti Pak Helmi tadi apa Toa. Kalau berbicara Toa kan akhirnya nanti caranya menarik juga kalau berbicara atas mungkin ini harusnya seperti apa sih berbicara gini Wah itu. harus tidak harus menarasikan apa ada dialog apa drama, tidak harus semacam itu kan. Jadi bagaimana teknik itu pun kan beda-beda. Saya pun begini, saya menganalisa apa yang disebut sebelum azan itu baru dengerin. Tarhem. Setiap wilayah tahkim itu berbeda-beda. Tahkim itu berbeda-beda. Jadi misalkan di kamar, di rumah itu berbeda-beda yang di style. Kalau kamar itu ada agak ke Jawa-Jawaan gitu. Betul. Ini menjadi sesuatu yang menarik bagi saya. Kenapa menarik? Karena begini, mereka hanya menyetel kaset itu, hanya menyetel kaset. Saya pikir dari semua dari sekian teman-teman yang berikan pendapat tentang rawayan ini, titik sepunya saya pikir di tawaran ide. Ya masuk ke isu tadi, tawaran ide, dan ya bagaimana nanti kita mengemasnya. Teks sastranya juga penting banget. Teks sastranya juga penting karena saya melihat berimbangnya bercanda dengan parosepti. Rawayan tidak menghilangkan teks sekalipun sanda tetap diangkat. Ya, Dan juga tidak menghilangkan sesuatu yang liar seperti wasadat. Ini harus seimbang, tidak menonjolkan salah satunya. Itu. Dulu kan koreksinya di Wasada apa yang menggugurkan bang, seksis. Salah satunya kan ada seliar-liarnya, Mas Jo kan masih dalam konteks penilaian yang sifatnya ada baris. Itu kan personal penilaian. Andai itu kan Ugo yang mengeluarkan Inggris. Dari mana Ugo itu lahirnya itu? Apa yang ia baca itu yang saya bongkar. After apa yang ia ikuti sehingga dadat diangkat. Apa yang Pak Utar ikuti sehingga menguatkan dadat itu. Jadi yang saya tanyakan juga juri nanti. Ini juri tendensinya lebih acuannya juri itu kemana? Apakah teater luar? Apakah dia juga mementingkan sesuatu etika bukan hanya estetika ya? Atau kalau orang-orang yang memang lebih ke realisme sosial gitu menganut itu digeser punya zadat tuh. Saya melihat bagaimana juri itu memandang dunia itu aja. Itu saya mencari itunya. Kalau ya digugurkan zadat gitu. Soalnya beda-beda. Kalau misal saya juga tahu sendiri mengikuti dia luar sekalipun kan pernah cerita sepatu di tempel itu udah kalah sentral. Yang beda kan cara memandang menafsirkan dunia itu. Ya barangkali secara tidak langsung juri itu yang kemarin itu kalau menurut saya. Berapa tahun ketemu juris? Dia Ini kan memang tidak cuma ada kemungkinan di antara yang menjadi pemateri penyampaian kemarin itu Gunawan, Alim Hadi, Ben John, ya. Alim Hadi itu saya juga pernah ikut ya Alim Hadi. Dia kalau berbicara irisan secara ilmiahnya lebih kuat dari Noyang. Kemarin berbicara film. Barangkali bahasa kepentingan bahasa di sini juga dengan perubahan zaman yang bahasa itu kan semakin banyak dan maknanya pun semakin berkembang seperti kemarin berbicara narasi di sini sampai baru Sekti menawarkan beberapa pandangan soal istilah mau disebut apa. Sampai seperti itu, bahkan saya baru tahu kalau barangkali nanti juga akan berubah secara pemaknaan gitu.
Baru tahu kemarin kalau seni sains dan seni itu juga satu dulu disebut teknik. Baru tahu kalau hal itu gitu. Ini perkembangan makna di dalam bahasa itu juga question selatan urban. Ikan tropus. Ini lagi kalau pembicara tadi yang dipertanyakan Pak ini kan yang dicari apa kepentingannya ini apa kembali ke masa lalu dengan menengok naskah-naskah masa lalu. Di sini pun saya juga perlu referensi naskah masa lalu gitu Pak ya. Seperti apa? Iwan Smart Interfang, Iwan Smart Interfang kan juga bicara satu. Saya juga pernah baca apa Ernst Non apa itu. Nah, saya juga ingin melihat seperti apa naskah yang ditulis. Kalau tadi ada foto ya, untuk menegaskan ada foto. Nah di sini teks bukan hanya dibuat secara imajinatif gitu, tidak terlalu imajiner cara buatnya. Jadi ada pembuat yang memang teks ini dibuat dari sebuah peristiwa. Ya barangkali mungkin ini mau bukan foto karena apa ini audio, ketika audio. Hal ini barangkali ya meskipun tidak masuk ke teks ya. Karena kalau saya pribadi kalau saya mengacu ke hal-hal yang terikat seperti tadi, bahwasanya mempertimbangkan audio ini itu saya pun kalau membebaskan diri tanpa itu misalkan kita berhasil membuat keterkejutan pada Yuri, bahkan petunjuk teknis itu akan gugur semua. Saya punya keyakinan seperti itu tanpa muluk-muluk memikirkan itu. Tapi muluk-muluk tidak masalah itu. Ya audio lagi bang, beri YouTube mah. Beri YouTube. Mengenai karena beri YouTube di YouTube. Kan jadi teks itu baru. Kan jadi teks nanti. Bagaimana kita memasukkan audio ke bentuk tulisan? Akhirnya tadi muncul di YouTube. Itu salah satu alternatif. Kan bisa jadi. Cuman tugasnya adalah ajam sesuatu mau di mana. Pasti nggak nih. Makanya Sebenarnya menarik ini. yang rawaya kemarin itu kan banyak bentuk, termasuk ada yang berbentuk video, CD. Ada yang foto juga. Kalau yang foto kemungkinan besar bisa makin ke artifact. Foto tapi foto itu sebagai simbologi, sebagai Cuma yang video ini mungkin jadi pertimbangan, meskipun menarik, ada dulu ketim ya. karena teks tetap ada isu, kemudian aspek artistik juga harus diperhitungkan. Mungkin perbedaan-perbedaannya saya tidak menggunakan dialog diganti dengan bunyi bingung. Kemudian pembagian itu saya sebut fragmen yang memungkinkan fragmen itu dibolak-balik. Sebenarnya yang potensial untuk seperti itu di sini Mas Men dan sangat potensial untuk ya muatannya ini. Kita dibebaskan untuk menciptakan suatu konsep ide yang memiliki penawaran yang baru untuk perkembangan perkembangan naskah itu sendiri juga kreativitas. Makanya di sini seperti wacana tadi ada pertunjukan dalam tubuh. Ini kan belum pernah. Jadi banyak aspek-aspek yang bagi pembaca ketika membaca naskah itu mau dipertunjukkan seperti apa itu kan bebas gitu. Dan di tumpunya itu kan di ide itu sendiri.